Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nirmanasari dengan NPM 20201500036. Sebelum saya menampilkan video layanan BKP atau bimbingan kelompok dengan topik tugas dengan tema dampak berpacaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya ada fungsi bimbingan kelompok, memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Menurut AMTI, bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan khusus. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selanjutnya ada asas dan dinamika kelompok. Asas kebimbingan kelompok, etika dasar konseling menurut Munro, Mati, dan Schmer, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Asas ini mendasari seluruh kegiatan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya bisa diketahui anggota kelompok dan tidak disebarluaskan keluar kelompok. Seluruh anggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk melaksanakannya. Aplikasi asas kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok, mengingat pokok bahasan adalah masalah pribadi yang dialami anggota kelompok. Anggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk melaksanakannya. Aplikasi asas kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok, mengingat pokok bahasan adalah masalah pribadi yang dialami anggota kelompok. Di sini posisi asas kerahasiaan sama posisi seperti dalam layanan konseling perorangan. Pemimpin kelompok dengan sungguh-sungguh mematapkan asas ini sehingga seluruh anggota kelompok berkomitmen penuh untuk melaksanakannya. Yang kedua, asas kesukareraan. Kesukareraan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor atau pemimpin kelompok. Kesukareraan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan bimbingan kelompok. Dengan kesukarelaan itu, anggota kelompok akan dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. Yang ketiga, asas kekinian dan kenormatifan dinamika kelompok dan bimbingan kelompok semakin intensif dan efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan asas kegiatan dan keterbukaan mereka secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Dinamika kelompok semakin tinggi, berisi, dan bervariasi. Masukan dan sentuhan semakin kaya dan terasa. Para peserta layanan bimbingan kelompok semakin dimungkinkan memperoleh hal-hal yang berharga, mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Hal-hal atau pengalaman yang telah lalu dianalisis dan disangkut pautkan dalam kaitan dengan kepentingan pembahasan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Asas kenormatifan dipraktikkan berkenan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok. Dan dalam mengemas isi pembahasan, sedangkan atas asas keahlian diperhatikan oleh pemimpin kelompok dan mengelola kegiatan kelompok dan mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Dinamika kegiatan BMB3 sebagai ibunya kehidupan. Dinamika BMB3 dibina dan diaktifkan dalam setiap gerakan kehidupan manusia, termasuk kehidupan kelompok. BMB3 berarti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Layanan bimbingan kelompok merupakan medan yang sangat baik untuk dikembangkan kemampuan BMB3 melalui aktualisasi dinamika kelompok yang dapat terjadi secara intensif pada layanan bimbingan kelompok. Konselor para piawai mengembangkan kemampuan BMB3 di antara setiap anggota kelompok. Selanjutnya, baru saya akan menjelaskan topik tentang apa itu dampak pacaran. Yaitu, menurut saya dampak pacaran untuk anak sekolah mendekatkan seseorang untuk melakukan perbuatan.
hal-hal atau pengalaman yang telah lalu dianalisis dan disangkut pautkan dalam kaitan dengan kepentingan pembahasan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Asas kenormatifan dipraktikkan berkenan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok. Dan dalam mengemas isi pembahasan, sedangkan atas asas keahlian diperhatikan oleh pemimpin kelompok dan mengelola kegiatan kelompok dan mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Dinamika kegiatan BMB3 sebagai ibunya kehidupan. Dinamika BMB3 dibina dan diaktifkan dalam setiap gerakan kehidupan manusia, termasuk kehidupan kelompok. BMB3 berarti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Pelayanan bimbingan kelompok merupakan medan yang sangat baik untuk dikembangkan kemampuan BB3 melalui aktualisasi dinamika kelompok yang dapat terjadi secara intensif pada layanan bimbingan kelompok. Konselor para piawai mengembangkan kemampuan BMB3 di antara setiap anggota kelompok. Selanjutnya, baru saya akan menjelaskan topik tentang apa itu dampak pacaran. Yaitu, menurut saya dampak pacaran untuk anak sekolah mendekatkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina, merusak masa depan karena mendekatkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina, merusak masa depan karena sibuk dengan pacaran sehingga lalai untuk mengatur masa depan yang baik, menyebabkan nilai akademik turun drastis atau bahkan menyebabkan kegagalan dalam bidang akademik. Ada juga bagaimana cara menghindari pacaran. Yang pertama, melakukan aktivitas produktif. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, menghindari perzinaan. Yang keempat, menghindari hal-hal yang berbau pergaulan bebas. Yang kelima, tidak membiarkan diri kita terlalu larut pada lawan jenis. Yang keenam, mengisi pikiran dengan hal positif. Yang terakhir, mempersiapkan karir dalam daripada pacaran. Selanjutnya, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua individu yang biasa berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan untuk bereproduksi melalui kawinan atau hubungan seksual. Selanjutnya, adakah dampak negatif terjadi pada siswa yang berpacaran terkait dengan prestasi mereka di sekolah? Berikut ini adalah dampak negatif pacaran bagi prestasi seorang siswa. Pikiran bagi sehingga fokus belajar pun terganggu, jam belajar berkurang karena terbagi atau bahkan tersita dengan kegiatan lainnya bersama dengan pacar. Selanjutnya, ada juga pengertian pacaran. Menurut De Genova atau Ries 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan layanan BKP atau bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahnya rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, bermanfaat dan ridho Allah SWT. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Di antara kalian sudah ada yang tahu atau pernah mengikuti bimbingan kelompok ini? Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas kerahasiaan, yaitu para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Selanjutnya, ada asas keterbukaan, yaitu para anggota bebas dan terbuka mengumumkakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu
dan ragu-ragu. Selanjutnya ada asas kesukarelawan, yaitu semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, kira-kira menurut adik-adik semua bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Baik, di sini bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan pendapat yang tadi? Baik, kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, kita akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling dalam format kelompok seperti ini. Dan nantinya kita akan membahas suatu topik, karena bimbingan ini adalah bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang akan kita bahas sudah ibu tentukan. Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok, misalnya keberanian yang mengungkapkan pendapatnya di depan anggota yang lain, melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya adik-adik, kenapa kita duduk mengikat seperti ini? Tujuan agar kita lebih akrab mengetahui satu sama lain. Tidak ada yang dirugikan di sini, semuanya memiliki hak sama, memiliki hak menyampaikan pendapat yang sama. Dalam kegiatan di kelompok ini, diharapkan adik-adik bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika adik-adik memiliki ide atau gagasan, silakan dikemukakan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutupi. Dalam bimbingan kelompok, topik tugas, topik yang akan dibahas nanti topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat maupun media massa. Misalnya nanti ada salah satu anggota yang berpendapat, yang lain silakan mendengarkan terlebih dahulu. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok, kemudian segala hal yang dibicarakan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak luar selain kelompok lain. Selanjutnya cara pelaksanaan, nanti ibu akan memberitahukan topik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita menentukan terlebih dahulu topik yang akan didiskusikan apabila adik-adik ingin menyampaikan dan kita menentukan terlebih dahulu topik yang didiskusikan. Berpendapat dapat ditunjuk jari terlebih dahulu, yang lain mendengarkan dahulu. Begitu juga sebaliknya, apakah penjelasan ibu dapat mengerti ataukah ada hal yang lain yang ditanyakan sebelum kita memulai kegiatan ini? Ada yang ditanyakan? Baik, untuk memulai kegiatan ini mari kita sepakati dulu kira-kira berapa lama berpendapat. Yang paling lama, baiklah kita sepakat 45 menit ya anak-anak. Setuju nggak? Baik, tadi kita sudah menyepakati bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu bisa kita sepakati kembali. Jadi langkah-langkah berarti ada perkenalkan dengan memakai permainan, kemudian pembahasan materi dan kesimpulan. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Jadi nanti kita sebutkan nama dan yang lain jawab hai, namanya dimulai dari ibu. Nama saya ibu. Hai Ibu Fitri ya. Hai Ibu Fitri gitu. Ya, oke, jelas? Nah semua dari sebelah kanan ibu. Namanya siapa? Mirza. Hobinya apa? Selanjutnya? Zaki. Hobinya? Selanjutnya? Hobinya? Selanjutnya? Hobinya? Selanjutnya? Hobinya apa? Selanjutnya? Hobinya? Selanjutnya? Kaudarnya hobinya apa? Berenang ya? Hobinya? Hobinya apa? Oh, nah semua sudah perkenalkan diri ya. Jadi, oke, sekarang kita akan melakukan tes breaking. Jadi begini, nanti ketika ibu bilang kanan, kalian harus menolak ke kiri dan menyebut kanan ya. Oleh, oke, mulai kanan.
kiri. Nah, kanan. Nah, oke, sudah ya. Berarti udah konsentrasi ini. Selanjutnya kita mulai masuk pada topik kegiatan pembahasan. Siapa yang di sini belum pernah pacaran? Udah pernah pacaran belum ini? Belum pacaran. Nah, kalian tahu tidak apa dampak pacaran? Dampaknya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ternyata banyak sekali yang dampak negatif dari pacaran, seperti hanya membuang-buang waktu, dekat dengan zina apabila tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Hati-hati kawan ya, banyak anak remaja khususnya perempuan sudah tidak perawan atau hati-hati kaum hawa, jangan pernah sekali merasakan yang namanya pacaran ya, jangan sampai penambahan dosa saja merusak masa depan. Kenapa saya berkata seperti itu? Coba Anda bayangkan, karena pacaran Anda rela melakukan apa saja seperti menjemput, mengantar, menemani makan dan hal-hal lainnya. Hal itu hanya membuang waktu saja ya anak-anak. Kira-kira pacaran itu ada tidak ada? Kira-kira pacaran itu ada tidak manfaatnya? Ada nggak? Tidak akan terasa loh Kak, karena sudah pas ada pacar. Kita dapat curhat masalah apapun ke pacar dan sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Tidak akan pernah menyendiri lagi, karena ada kasih sayang yang setia di samping kita. Dapat merasakan perhatian, kasih sayang, ada yang menasihati jika ada yang salah, yang kita buat, namun itu ada keduanya. Berduka kita tentang hidup, pokoknya penuh hidupnya. Semangat karena kalian kasih kita ada yang selalu memotivasi untuk terus bangkit di kala kita jauh atau susah. Ada yang tahu nggak? Nah, di sini ibu akan. Nah, ada juga yang walaupun pacaran jangan sampai lewat batas norma-norma ya anak-anak ya. Di sini asal dapat menjaga baik norma yang ada. Di sini ada hukum haramnya karena banyak banget hukum darat seperti pegangan tangan, tatap mata, bahkan zina atau itu hukumnya haram. Di sini ibu akan nah bagus. Di sini ibu akan memberi penjelasan ya. Di sini jangan sampai pacaran lewat batas ya anak-anak ya. Semuanya pacaran itu bukan pacaran terus. Saling belajar terus ya, jangan pacaran dulu ya. Nah di sini kalau remaja itu masa pubertasnya apabila kita bisa mengatur segala menjadi positif. Kenapa? Contohnya pacaran sehat, positif dan keseharian. Nah karena waktunya sudah habis, kita kesimpulan untuk kegiatan kelompok ini. Ada yang ingin menyampaikan enggak? Kalau kesimpulan apa itu pacaran? Nah, di sini ibu akan menyimpulkan dampak pacaran ini sangat banyak, baik positif maupun negatif. Tetapi hal yang negatif tidak akan terjadi apabila kalian semua bisa mengikuti kaidah atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di sini ibu akan di sini ibu minta pesan kalian tentang bimbingan kelompok ini. Kesannya gimana anak-anak? Enak, seru atau gimana? Seru. Alhamdulillah semua sudah memberikan masing-masing bimbingan kelompok. Untuk kegiatan selanjutnya apakah akan diadakan lagi bimbingan kelompok ini? Mau nggak? Mau. Nah, kapan kira-kiranya ya? Sabtu besok mau nggak? Mau. Oke, seperti hari ini ya, jamnya hari ini juga ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Balonku ya. Ayo 1, 2, 3. Balonku ada di mana?
1, 2, 3. Ini mendapat berkah ya. Selesai sudah pertemuan kita sore hari ini, sudah kita dapatkan hasil yang baik. Pembahasan kita tidak hanya buat kita, tetapi juga buat lingkungan kita. Terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira sebelum ini kita berdoa, sebelum selesai acara ini kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan layanan BKP bimbingan konseling yang saya buat. Di sini saya sedikit menyimpulkan dari topik layanan BKP ini. Dapat disimpulkan bahwa pacaran tidak membuat malas. Para remaja juga dapat setuju bahwa pacaran mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Para remaja juga tidak setuju bahwa pacaran dapat membuat diri kita lebih percaya diri. Mereka pacaran dapat membuat menjadi niat untuk belajar. Sebanyak 46% dari para remaja memilih untuk menyetujui hal tersebut. Tetapi remaja tidak menyetujui hal tersebut lebih banyak, sebesar 50%. Menurut para remaja atau anak-anak, mereka tidak setuju bahwa berpacaran membuat mereka mengurangi waktu dengan keluarga. Tidak setuju dengan hal tersebut, pacaran membuat mengerti arti saya menyayangi disetujui oleh 60% remaja atau anak-anak. Sebanyak 65% remaja atau anak-anak mereka tidak setuju bahwa mereka merasa kurang gaul, kuno, dan gengsi jika tidak mempunyai pacar. Para remaja sebanyak 74% tidak menyetujui bahwa memiliki pacar adalah suatu keharusan bagi mereka. Sebagian besar para siswa, remaja, atau anak-anak tidak setuju akan melakukan segala cara agar saya mempunyai pacar. Menurut para remaja, kurang percaya diri jika tidak mempunyai pacar. Tidak disetujui sebagian besar remaja atau anak-anak, yaitu sebanyak 60%. Pacaran membuat terpengaruh negatif. Terdapat bergaul juga tidak disetujui oleh para remaja. Sedangkan mereka setuju bahwa pacaran membuat bebas berteman dengan siapa saja. Para remaja sekarang merasa tidak setuju bahwa pacaran membuat dijauhi oleh teman-teman. Sebanyak 72% pacaran membuat tidak peduli dengan lingkungan sekitar juga tidak disetujui oleh para remaja. Lebih dari setengah remaja setuju bahwa pacaran membuat mereka membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Saran saya yang dapat diambil dari layanan bimbingan kelompok ini adalah kita harus mengetahui apa dampak dari pacaran. Kita juga tahu remaja zaman sekarang atau anak-anak banyak yang sudah berpacaran, sehingga jangan sampai kita berjerumus ke hal-hal yang negatif. Dalam berpacaran seharusnya membawa hal positif ke dalam diri kita sendiri. Kita juga harus pintar dalam bergaul sehingga membawa pengaruh yang baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya sudah menyimpulkan dan saran untuk semua anak-anak agar tidak berpacaran terlebih dahulu, fokus dengan belajar yang lebih giat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.